Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali di dalam majelis taklim. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana doa ini dibaca khusus pada malam Arafah. Malam Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kanjeng Nabi menyatakan, ma min abdin au amatin da'a bihadzal du'a fi lailati Arafah alfa marrah, tiada seorang pun lah hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan, yang berdoa dengan doa ini pada malam Arafah. Wahya asyru kalimatin, yaitu terdiri dari 10 kalimat. 10 kalimat ini merupakan muqaddimatud doa, pendahuluan daripada doa. Adapun doanya terserah kita mohon apa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah membaca muqaddimah ini, ya, yaitu 10 tasbih, ya, tasbihan. Lam yas'alillaha syai'an min hawaijid dunya wal akhirah ba'daha, ya, apabila seseorang itu membaca 10 kalimat tasbih ini, ya, kemudian mohon kepada Allah sesuatu, baik kepentingan dunia maupun hajat akhirat, ya, sesudah membaca kalimat ini, illa a'tahu su'alahu, kecuali Allah akan memberikan, mengabulkan apa yang diminta. Malam yad'u biqati'ati rahimin, selama orang itu tidak berdoa dengan doa yang dosa, seperti memutuskan silaturahim au ma'famin, atau perbuatan dosa yang lain. Walhasil yang diminta itu adalah permintaan-permintaan yang baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, selanjutnya pengajian yang lalu kita telah membaca beberapa tasbih ini. Sekarang kita lanjutkannya. Subhanalladzi fil kuburi qada'uhu, ya. Subhanalladzi fil kuburi qada'uhu. Jadi kalau dihitung mulai dari yang pertama, subhanalladzi fis sama'i arsyuhu, yang kedua subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu, yang ketiga subhanalladzi fil bahri sabiluhu, yang keempat subhanalladzi fil hawa'i ruhuhu, yang kelima subhanalladzi fin nari sultanuhu, yang keenam subhanalladzi fil arhami ilmuhu,
Yang ketujuh sekarang, subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Ya. Ini sudah saya buatkan, dicatat, di fotokopi bagi Bapak Ibu yang ingin mengamalkan, monggo, dan digandeng dengan doa yang diajarkan oleh Malaikat Jibril sebelumnya, ya, diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, yaitu ya nurus samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wal ardi wa ya samadas samawati wal ardi wa ya zainas samawati wal ardi, dan selanjutnya wa mujibas su'alil abidin, terakhir, ya. Kemudian tas'alillah hajatan bin hawaijid dunya wal akhirah, mohon kepada Allah sesudah itu hajat, baik hajat-hajat dunia maupun akhirat. Ini juga sudah ditulis dan insyaallah nanti akan dibagikan bagi bapak atau ibu yang ingin mengamalkannya. Jadi sekarang yang ketujuh, subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Maha suci Allah, ya, maha suci Allah, fil kuburi kang tetep ing dalam kuburan, apa qada'uhu, hukume Allah, ya. Di dalam kuburan itu terdapat hukum Allah. Artinya orang yang masuk alam kubur itu, ya, ada dua macam. Orang yang baik mendapatkan pembalasan yang baik, orang yang jelek juga mendapatkan pembalasan yang jelek. Jadi di kubur itu ada nikmat dan ada azab. Nikmat bagi orang yang baik, orang mukmin muslim, orang yang taat, ya, akan ditempatkan di raudhah, taman surga. Sedangkan orang yang jelek, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, ya, itu akan ditempatkan di jurang khufrah, ya, jurang api neraka. Begitu adalah hukum Tuhan yang tidak bisa dirubah, ya. Maka subhanalladzi fil quburi qada, hukum Allah sudah dilaksanakan, mulai dilaksanakan. Kanjeng Nabi dawuh bahwa kuburan itu ada dua macam. Ada kalanya raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman surga. Ada kalanya yang kedua khufratun min khufarin niran, jurang daripada jurang api neraka. Tergantung kepada amal manusia itu masing-masing pada waktu hidup, ya. Waktu hidup ini masih belum dipisah. Waktu di dunia ini masih campur aduk antara orang baik, orang jelek, orang mukmin dengan orang kafir, masih campur aduk. Tapi kalau sudah dikubur, mulai dihukumi, mulai mendapatkan pembalasan. Itu artinya subhanalladzi fil kuburi qada'uhu. Fala yahkumu, mongko orang ngukumi, tidak menetapkan hukum, man ing wong fil kuburi kang ing dalam kuburan. Yang menetapkan hukum itu bukan siapa-siapa. Menetapkan hukum orang-orang yang ada dalam kuburan itu ben nikmati kelawan nikmat. Orang-orang yang mukmin, muslim, orang yang taat itu nikmat. Wan nikmati lan siksa tatrapan. Orang yang jelek, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, illallahu ta'ala, angin Gusti Allah ta'ala. Jadi tidak ada yang menghukumi selain Allah. Jadi yang menetapkan itu mana orang yang tinggal di taman dan mana yang tinggal di
jurang. Itu yang menetapkan hanyalah Allah. Adapun malaikat itu hanyalah petugas-petugas yang ditugasi oleh Allah. Malaikat mungkar, nakir, tugasnya ya untuk mempertanyakan pada orang ini siapa Tuhannya, apa agamanya, ya, siapa imamnya dan lain-lain. Itu tugasnya malaikat ini hanya menanya saja, ya. Nah, apabila orang itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, berarti orang itu baik, diserahkan kepada malaikat yang bertugas, ya, untuk menghantarkan ke taman surga. Sedangkan yang jelek-jelek diserahkan kepada malaikat azab. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing. Yang menetapkan hanya Allah. Itu maksudnya, ya. Subhanalladzi fil quburi qadha. Oleh karena itu, ya, begitu mendengar apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi selaku utusan Allah, ya, kita diharapkan supaya beriman. Kita dianjurkan beriman, diperintah beriman, dipanggil, ya, dipanggil untuk beriman supaya nanti masuk surga. Ya, namun ternyata ada yang tidak mau. Ya sudah, ya. Kalau namanya tidak mau, ya, berarti dia tidak akan bisa selamat. Jadi di dunia ini hanya ada dua, ada yang mau memenuhi panggilan, ada yang tidak. Ya. Panggilan itu sebetulnya sudah ada sejak awal, ya. Panggilan dalam Al-Quran itu, kata Syaikhul Qadir Jailani, ada 4 macam. Panggilan Allah masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kamu semuanya, memanggil kamu untuk masuk surga. Darussalam. Itu namanya panggilan hakikat. Artinya hakikatnya manusia ini dipanggil, ya, supaya nanti masuk surga. Itu hakikatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah panggilan Nabi Muhammad, ya, untuk masuk Islam. Ya, aslim taslam. Silakan Anda masuk Islam, Anda selamat. Semua diajak masuk Islam, termasuk raja-raja yang pada saat itu menjabat sebagai raja-raja di negara-negara sekitar. Dikirimi surat oleh Rasulullah. Isinya surat to the point, aslim taslam. Anda masuk Islam, Anda akan selamat. Ya. Tapi ada yang mau menerima, ada yang tidak. Yang menerima selamat, ya. Kemudian ada yang merobek-robek surat Rasulullah, ya, seperti Raja Romawi, ya, merobek-robek surat yang disampaikan oleh. Setelah Rasulullah tahu bahwa raja itu merobek-robek surat Kanjeng Nabi, Rasulullah berdoa, ya Allah, robek-robeklah kerajaan Romawi itu sebagaimana dia merobek-robek suratku. Nah, setelah itu jatuh, ya. Jadi pemerintahnya jatuh, ya, terjadi pembunuhan-pembunuhan, kerajaannya hancur. Itu adalah doa Rasulullah, ya. Jadi kalau diseru oleh Rasulullah mau masuk Islam, ya selamat. Aslim taslam. Anda masuk Islam, Anda akan selamat. Nah, sampai sekarang ini pun didengungkan, ya. Panggilan Rasulullah ini dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, oleh para ulama, oleh para mubarak. Semua manusia diajak masuk Islam, melanjutkan panggilan Rasulullah. Yang mau masuk Islam, selamat. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah panggilan muadzin. Panggilan muadzin. Kalau di sini ini, ya, Mas Khairul ini surah adzan. Ini panggilan muadzin, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo, ayo. Pergi salat. Ayo kita berangkat salat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kebahagiaan, keselamatan. Itu panggilan. Ya, itu juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya.
Kemudian yang keempat adalah panggilan untuk berhaji bagi orang yang sudah mampu. Lewat Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya kita semuanya mengajak orang-orang yang mampu dipanggil untuk naik haji. Ya, itu semua panggilan-panggilan ini hakikatnya diajak masuk surga. Jadi orang sholat, ya, yang memenuhi panggilan sholat akan masuk surga. Orang yang memenuhi panggilan haji bagi yang mampu akan masuk surga. Ya, panggilan masuk Islam akan masuk surga. Itulah namanya panggilan syariat. Jadi ada panggilan hakikat, ada panggilan syariat. Jadi syariat ini menuju hakikat. Syariat harus ditegakkan, sholatnya, ibadahnya, rukun Islam itu semuanya harus ditegakkan. Barulah nanti hakikat akan masuk surga. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah untuk mengajak manusia selamat. Ya, selamat itu mulai di alam kubur. Kalau di alam kubur ini selamat, ada hadis itu keterangannya, maka selanjutnya selamat. Tapi kalau sudah di alam kubur ini sudah tidak selamat, ya, maka tidak ada harapan lagi selamat selamanya. Ya, maka kita akan mohon pada Allah SWT, ya, akhir sholat kita kan kita berdoa, ya, mohon perlindungan daripada siksa kubur, fitnahnya kubur, kan gitu. Itu adalah wamin fitnatil qabri, ya, ben fitnatil mahya wal mamat, wamin fitnatil masihid dajjal. Itu kita mohon pada Allah diberikan keselamatan. Maka banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu kan nanti menyelamatkan di alam kubur. Itu ya. Ada hadis, barang siapa yang setiap malam membaca surat Al-Mulk, Tabarakal Mulk, dia akan selamat dari siksa kubur. Karena ada itu ya, banyak amal-amal yang menyebabkan selamat. Kemudian berikutnya lagi, subhanalladzi rafa'as samaa. Ini berarti yang ke-8 ya. Subhanalladzi rafa'as samaa bi ghairi amad. Subhanalladzi maha suci Allah, rafa'a kang ngangkat sapa Allah as-samaa ing langit bi ghairi amad, ora kelawan cagak, ya. Maha suci Allah yang meninggikan langit itu tanpa tiang, ya. Langit tanpa tiang, ya. Itu yang menciptakan langit itu adalah Allah. Langit yang begitu luas tanpa batas, dihiasi dengan berjuta-juta bintang yang gemerlapan di malam hari. Matahari dan bulan bisa mencurahkan air hujan dan macam-macam. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Itu semua adalah ciptaan Allah. Langit yang begitu luas tanpa tiang. Kama huwa murabbi lana, ya. Kama huwa mar'iyun lana. Kama kaya barang huwa utawi sama iku mar'iyun ketinggalan lana kabeh kita. Langit dapat kita lihat. Mata kita hanya 2 cm tapi bisa melihat langit sekian luasnya. Itu adalah kekuasaan Allah. Maka berbahagialah kita yang masih bisa melihat langit untuk melihat kekuasaan Allah. Pada saat kita memandang ke atas, di sana ada bintang-bintang, ya. Kemudian kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa yang membaca doa itu, kata Rasul, diberikan pahala sebanyak bintang yang dilihatnya, kan itu ya. Ya. Jadi ketika kita melihat bintang di langit, kita disunatkan membaca doa. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ciptakan semua ini bukan sia-sia. Ma khalaqta hadza batil. Ini bukan ciptaan yang sia-sia. Ya, faqina adzabannar. Maka selamatkanlah ya Allah kami dari siksa api neraka. Itu barang siapa yang membaca bacaan ini, itu ayat ya dalam Al-Quran, orang itu diberikan pahala sebanyak bintang yang dipandangnya. Maka silakan sering-sering kita keluar rumah pada malam hari, melihat langit, begitu banyak bintang, baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Kemudian subhanalladzi, berikutnya nomor 9 ya. Subhanalladzi wada'al arda 'alal ma fajamada. Ya. Subhanalladzi maha suci Allah. Wada'a kang deleh sapa Allah al arda ing bumi. Ae basata tegese beber sapa Allah al arda ing bumi. Alal ma'i ing atase banyu. Ya, maha suci Allah yang membentangkan bumi ini di atas air. Ya, kalau kita tuh melihat gambar bumi ini, ya, bumi ini yang yang paling luas kan lautnya gitu ya. Jadi daratnya itu hanya sekian, ya. Jadi bumi ini berada di atas laut. Bahkan di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa bumi ini dulu timbul dari laut. Yang timbul pertama kali adalah kota Mekah. Ya. Yang timbul pertama kali dari air laut itu adalah kota Mekah. Kemudian dari Mekah itulah mengembang seluruh bumi ini. Maka Mekah itu dinamakan Ummul Qura, induk segala negara, ya. Jadi negara induk itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Jadi Mekah timbul dulu baru kan. Dan kalau kita melihat peta, ya, secara geografis Mekah itu ada di tengah-tengah bumi. Jadi tengah-tengah. Di sanalah timbulnya agama Islam. Ya. Islam ini diajarkan di sana, Nabi Adam juga di sana dulu, nenek moyang kita, ya. Maka diharapkan karena ini di tengah-tengah bumi, Islam itu secara tepat bisa meluas ke seluruh dunia karena di tengah-tengah itu, ya. Itu di dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Maka di Mekah itu ada perguruan tinggi namanya Ummul Qura, induk segala negara. Ya, maha suci Allah yang meletakkan bumi ini, menghamparkan bumi ini di atas air, alal ma. Ya. Maka tidak mustahil, bahkan sangat mudah. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, bumi ini tenggelam lagi, lautnya ke daratan, ya, dan itu sudah dicontohkan oleh Allah, tsunami. Tsunami kan tidak ada. Jadi tsunami itu merupakan miniatur dari hari kiamat. Hanya beberapa detik, beberapa menit hancur. Itu nanti hari kiamat seperti itu, ya. Lautan itu nanti akan ke daratan, semuanya tenggelam dan terbakar. Wa idzal biharu sujirat dalam Al-Quran. Ketika hari kiamat itu akan terjadi, lautan itu dibakar. Ya, dinyalakan, ya. Maka di sini dijadikan satu bacaan tasbih, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma fajamada, mongko ngatosaken sapa Allah. Jadi setelah timbul dari laut oleh Allah, bumi ini dikeraskan, ya, dikeraskan itu ya, menjadi pulau-pulau, menjadi benua-benua, oleh Allah dikeraskan. Fajamada. Itu yang ke-9. Kemudian yang terakhir,
Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Ya. Subhanalladzi maha suci Allah. La malja'a, ora nono panggonan ngungsi. Tidak ada tempat mengungsi, tempat yang menyelamatkan. Ya. Aila iktisoma, tegese ora ana kang bisa ngreksa, wala manjalan ora ana keselamatan. Ya, tempat yang menyelamatkan. Wala aila mukhlisa, tegese ora ana kang bisa nyelametake minhu saking azabe Allah. Ai min azabillahi, tegese saking azabe Allah, illa kejaba ilahi bali maring Allah Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah kecuali kembali pada Allah gitu. Jadi kalau kita ingin kembali, ingin selamat dari siksa Allah, ya harus mendekatkan diri kepada Allah gitu. Gitu ya. Ini arti daripada kalimat. Jadi tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah kecuali kembali pada Allah gitu. Mohon pelindungan ya Allah, mohon maaf ya Allah. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Mohon maaf segala dosa kesalahan. Selamat. Tapi kalau malah lari, ya masuk neraka. Ya. Jadi la malja'a, tidak ada tempat mengungsi, wala manja, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan, ya, minhu dari siksa Allah, illa ilaihi, kecuali kembali kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau takut kepada binatang buas itu lari. Tapi kalau takut kepada Allah justru mendekat kepada Allah. Jadi berbeda, ya. Kalau lari kalau takut kepada harimau misalnya, binatang buas, lari. Tapi kalau takut kepada Allah justru mendekat kepada Allah. Itu makna daripada apa yang kita ucapkan itu. Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Maka banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan mentaati perintahnya, dengan memohon ampunannya, ya, maka akan diberikan keselamatan. Inilah 10 kalimat, ya, yang oleh Kanjeng Nabi dianjurkan dibaca pada malam Arafah, ya. Syukur kalau bisa lengkap 1000 ya. Ya paling tidak ya sudah mengamalkan lah gitu. Ya, silakan. Adapun yang sebelumnya ini adalah doanya malaikat Jibril, ya. Monggo. Itulah makalah yang ke-27, ya. Ya. Sekarang makalah berikutnya, kalau tidak cukup Pak Haji nanti mohon di fotokopi lagi, bapak-bapak yang banyak yang. Wal maqalatu faminatu, utawi makalah kang kaping 8, wal isruna lan 20. Berarti sekarang kita menginjak makalah yang ke-28. Iku an Ibni Abbasin, saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saking Abdullah lan Abbas. Kedua-duanya kita doakan, baik ayahnya yang namanya Abbas itu paman Nabi, ya, maupun putranya Abdullah, kita doakan kedua-duanya dengan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Hukumnya sunat kalau kita mendengarkan seorang sahabat
sebut namanya, kita sunnah mendoakan radhiyallahu anhu, ya. Karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa para sahabat itu semuanya diridhoi Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, a'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Bahwa orang-orang yang terdahulu wasabiqunal awwalun, terdahulu beriman dan lagi permulaan masuk Islam, yaitu para sahabat, baik sahabat muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah, wal ansar dan sahabat ansar, sahabat yang menolong Kanjeng Nabi di kota Madinah, ya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, semua sampai sekarang ini. Orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat muhajirin ataupun ansar, ya, mengikuti jejak mereka bi ihsan dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhu. Allah ridho. Ya. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Ya, sekarang ini kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, ya, itu adalah orang tersesat, jangan dipercaya dan jangan dilindungi, ya, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan Allah dalam Al-Quran, ya. Sebab ada kelompok mengaku Islam akan tetapi mencaci maki sahabat, bukan hanya mencaci, bahkan mengkafirkan. Kalau mendengarkan sahabat Abu Bakar disebut, mereka tidak mengucapkan radhiyallahu anhu, akan tetapi laknatullah. Jadi mengkutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dikutuk oleh mereka, dianggap murtad, ya. Itu jelas bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Maka harus diwaspadai. Ya, ini sudah mulai timbul gejala-gejala di Kota Malang ini juga mulai ada, teman. Aliran sesat ini sudah mulai ada. Maka harus diwaspadai, jangan sampai dilindungi dalam arti diikuti, karena itu jelas merupakan kesesatan, ya. Oleh para ulama sudah lama sebetulnya itu, sudah lama itu dianggap aliran sesat, dan sekarang timbul lagi, ya. Mungkin mereka terus berkembang dengan gerakan-gerakan yang di bawah tanah. Artinya mereka tidak terang-terangan, dari mereka menyusun kekuatan akan mengembangkan pahamnya ini. Itulah kita harus hati-hati dalam rangka menyelamatkan iman kita, ya. Para sahabat orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Mereka orang yang paling besar jasanya, kok dicaci maki, ya. Berarti sama dengan mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi Muhammad, ya. Itu, maka sekali lagi mohon supaya hati-hati, diwaspadai, ya. Diselamatkan keluarga kita daripada kelompok-kelompok yang sesat tadi itu. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dilindungi, diselamatkan, ya, sampai akhir hayat kita nanti kita tetap iman Islam, memperoleh husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa anta takhtariqus
sab'ati baqabihim fi mawqifin kunta fihi sahibal alami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hatta idza lam tada sya'wan limustabiqin minad dunuwi wala marqan limustanimi mala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwaran wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqatan yaqina Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.